Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, berjumpa kembali dengan saya Kak Kay di channel Math Esik. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perkalian aljabar. Materinya ialah untuk yang pertama di sini akan ada tujuan pembelajaran. Selanjutnya pendahuluan konsep aljabar seperti apa sih? Yang ketiga ialah materi perkalian aljabar dan terakhir ialah latihan soal. Kompetensi dasar 3.5, di mana kita akan menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi hitung pada bentuk aljabar. Tujuannya seperti apa sih? Untuk memahami konsep operasi hitung perkalian aljabar, dan yang kedua ialah supaya bisa menyelesaikan masalah matematika dengan menerapkan konsep perkalian aljabar. Kegiatan pembelajarannya yang pertama kita akan mengamati seperti apa sih. Yang kedua ialah kita akan belajar tentang perkalian aljabar. Yang ketiga kita akan latihan soal dan terakhir akan ada tanya jawab. Tanya jawab di sini boleh di kolom komentar atau boleh di WhatsApp grup kelas. Kita akan mengamati dan mengingat kembali materi penjumlahan dan pengurangan aljabar. 3A dikurangin B ditambah 8B. Di sini seharusnya ada angka 1, jadi dikurang 1B. Tetapi biasanya angka 1 ini tidak ditulis lagi, jadi cukup dikurang B saja. Nah, untuk seperti ini konsepnya ialah kita dekatkan yang sama. 3A ada tidak yang sama. Kalau tidak ada, kita tulis ulang 3A. Selanjutnya negatif B kita tulis ulang ditambah 8B. Setelah itu yang variabelnya sendiri kita tulis ulang kembali. 3A tidak ada temannya, maka kita tulis ulang 3A. Dan yang ini variabelnya B sama, maka negatif 1 ditambah 8. Negatif 1 ditambah 8. Boleh tidak kita tukar 8 dikurang 1. Ini sama saja ya bentuknya, karena 1 ini negatif, 1 ini negatif. 8 positif dan 8 di sini positif. Jadi jawabannya ialah 7. 3A ditambah 7B. Kita lihat variabelnya sudah beda semua belum? Kalau sudah beda semua maka itu jawabannya. Soal yang kedua. Di sini terlihat panjang soalnya, cuman kita konsepnya sama, kita dekatkan yang variabelnya sama. Variabel X ada lagi, ada. Kita lingkari dengan tanda positif dan negatifnya. 2X ditambah 3X. Selanjutnya, yang variabelnya Y. Negatif 6Y. Selanjutnya mana lagi yang variabelnya Y? Plus Y. Selanjutnya ada lagi? Tidak ada. Sekarang yang variabelnya Z ditambah Z. Dan yang terakhir ialah yang konstanta. Positif 2 ditambah positif 7. Jika sudah berdekatan seperti ini, tinggal kita hitung saja. 2X ditambah 3X, 2 tambah 3, 5. Variabelnya mengikuti X. Negatif 6 ditambah 1. Kita bikin coret-coretan. Negatif 6 tambah 1. Kalau bingung, 1 dikurangin 6, maka jawabannya ialah negatif 5. Negatif 5Y. Z kita tulis ulang karena tidak ada temannya Z. Konstanta kita hitung 2 tambah 7 sama dengan 9. X, Y, Z konstanta. Selesai deh untuk yang penjumlahan dan pengurangan. Semoga sudah mengingat kembali ya. Selanjutnya kita akan memahami konsep perkalian aljabar. Jika di sini saya memiliki soal 8 dikali 8, pasti jawaban instannya adalah berapa? Ada yang tahu? 8 kali 8 ialah 64. Dapat dari mana? Ini adalah pangkat 1, ini pangkat 1.
8 pangkat 1 dikali 8 pangkat 1. Maka hasilnya adalah 8 pangkat 2. Yang kedua ialah seperti ini. M dikali M dikali M dikali N. Di sini variabelnya ada si M dan ada si N. Mereka tidak bisa digabung. Kita tulis saja, ada M, ada N. Di sini pangkatnya 1, pangkat 1, pangkat 1. Jika hurufnya sama, variabelnya sama, pangkatnya dijumlah. 1 tambah 1 tambah 1, 3. Yang N seperti apa? Yang N ya sudah begini saja karena dia tidak punya teman si N. Maka jawabannya adalah M pangkat 3 dikali N. Soal selanjutnya. Di sini saya memiliki ada angka 6, 3, ada variabel A dan ada variabel B. Ini biar gampang kita pangkat 1 ya. Kita dekatkan yang angka dengan angka 6 dikali 3. Yang variabelnya sama kita dekatkan A pangkat 1 dengan si A pangkat 2. Selanjutnya ada variabel B. Kita hitung yang angka dengan angka 6 kali 3, 18. A pangkat 1 dikali A pangkat 2, A pangkat 3 dikali B. Variabelnya sudah beda semua, maka selesai. Mudah bukan? Selanjutnya yang terakhir adalah seperti ini. 10x pangkat 3y dikali, ini tuh dikali, boleh begini, boleh juga tanda kurung, itu bebas. Artinya sama saja, sama-sama dikali. Kita dekatkan yang angka dengan angka 10, buka kurung, negatif 2, tutup kurung. Kenapa saya kasih tanda kurung? Karena ini negatif. Kalau tidak dikurungin maka saya nulisnya begini. Ini salah, ini 10 dikurangin 2. Kalau seperti ini nulisnya 10 dikali 2. Jadi harap dibedakan ya untuk penulisannya. 10 dikali negatif 2. Yang X pangkat 3 kita dekatkan dengan X. Y kita dekatkan dengan Y pangkat 2. Selanjutnya kita kasih tanda 1, kasih tanda 1. Positif kali negatif, negatif. 10 dikali 2, 20. X pangkat 3 tambah 1, 4. Y pangkat 2 tambah 1, 3. Selesai deh untuk yang ketiga. Jadi di perkalian ini, angka dikali dengan angka, huruf dikali dengan huruf, variabelnya harus sama. Lalu pangkatnya kita jumlah. Kalau variabelnya berbeda seperti apa? Ya sudah, kita biarkan saja. A pangkat 3B, AB tidak bisa sama, MN tidak sama, XY juga tidak sama. Soal selanjutnya, perkalian aljabar bentuknya seperti ini. Ini jika kita lihat di sini ada 3 suku. Suku A, suku B, suku C. Dan di dalam tanda kurung ini ada tanda plus atau ada tanda min. Ditambah atau dikurang. Begitu perbedaannya, tetapi di sini konsepnya tetap perkalian. Maka rumusnya adalah kita kalikan A kali B. Selanjutnya positif kali positif, ini tandanya positif, berarti nanti plus A dikali C. Nah, depan kali depan, depan kali belakang. Contoh soalnya seperti ini. Depan dikali depan, 5 kita tulis ulang, X kita kali dengan X pangkat 3. Selanjutnya apa? Tandanya ialah positif. Ini positif, positif kali positif, positif. Depan dikali belakang. 5 kita tulis, X kita tulis dikali dengan Y. Kita hitung yang variabelnya sama. 5 tetap, X dikali X, X pangkat 1 dikali X pangkat 3, jawabannya ialah X pangkat 4. 1 tambah 3. 5x Y. Selesai deh untuk yang soal pertama. Ini sudah tidak bisa dijumlah ya, karena ini variabelnya X pangkat 4, ini variabelnya ada X, ada Y.
Soal selanjutnya, di sini depan kali depan, ini negatif. Negatif dikali positif, negatif. 2-nya tetap. A pangkat 2 dikali A pangkat 1. A pangkat 3. Variabelnya sama, boleh dijumlah. Selanjutnya, depan kali belakang. Negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. 2 dikali 5, hasilnya adalah kita tulis saja. A pangkat 2 kita tulis dikali dengan si A. Selanjutnya B pangkat 3. Negatif 2 A pangkat 3 ditambah 2 kali 5, 10. A pangkat berapa nih sekarang A-nya? 2 tambah 1, 3. B pangkat 3. Selesai deh. Ini si A sama B tidak bisa dijumlah ya, karena variabelnya berbeda. Sekarang konsep perkalian jika terdiri bentuknya seperti ini. Jika bentuknya seperti ini. Jika kita lihat di sini ada 4 suku A, B, C, D. Dan di antara mereka itu adalah ada tanda plus, ada tanda min. Terdapat tanda ditambah atau dikurang. Dan ini ada perkaliannya juga. Tahu dari mana? Kalau ini perkalian biasanya ditandai buka kurung tutup kurung, atau di sini biasanya dikasih tanda titik, itu artinya perkalian. Di sini saya mau ngasih clue, ialah ini depan, ini belakang. Ini depan, ini belakang. Kita gunakan konsep air mancur. Depan dikali depan. A kali C ya AC, karena mereka tidak bisa karena mereka beda variabelnya. Selanjutnya, depan dikali belakang. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Maka depan dikali belakang ialah A dikali D. Selanjutnya, belakang dikali depan. Positif dikali positif, positif. B dikali dengan C, BC. Yang terakhir ialah belakang dikali belakang. Positif dikali negatif, negatif. B dikali dengan D ialah BD. Nah, contoh soalnya seperti apa? Yang pertama seperti ini. X ditambah Y ada tanda kuadrat. Maksud kuadrat ini adalah si X ditambah Y kita kalikan dengan dirinya sendiri. X ditambah Y. Kita gunakan depan dikali depan. X dikali X adalah X kuadrat. Depan dikali belakang. X dikali Y, positif 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 XY. Nah, sekarang positif dikali positif, Y dikali X. Y dikali X ini sama aja XY. Dan yang terakhir positif dikali positif, Y dikali Y ialah Y kuadrat. Mereka bisa disederhanakan? Tidak bisa, karena ada yang variabelnya sama. X kuadrat tetap, Y kuadrat juga tetap. Nah, yang beda di sini XY ini ada angka 1 cuman tidak tertulis. 1 tambah 1 ialah 2XY. Selesai deh. Soal selanjutnya adalah buka kurung 2A ditambah 3B dikali 3A dikurangin B. Di sini kita lihat sukunya ada 4, si 2A, si 3B, si 3A, negatif B. Depan dikali depan, 2 dikali 3, 6. A dikali A kuadrat. Depan dikali dengan belakang. Positif dikali negatif, negatif. Ini ada 2 kali 1, 2. A dikali B ialah AB. Tidak bisa. Belakang dikali depan. 3 dikali 3 plus 9. B dikali A menjadi AB. Belakang dikali belakang. Positif kali negatif, negatif. 3 tetap. B dikali B, B kuadrat.
Kita sederhanakan yang bisa. 6A kuadrat, ada AB, ada AB nih. Bentuknya sama variabelnya. Negatif 2 ditambah 9. Kalau tidak kita balik 9 dikurangin 2. Hasilnya adalah 7. AB dikurang 3B kuadrat. Variabelnya sudah berbeda semua, maka selesai. Latihan soalnya, soal pertama ialah 5mn pangkat 3 dikali negatif 2 m kuadrat n dikali xy pangkat 4 dikali mx kuadrat. Ini soalnya terlihatnya rumit, tapi sebenarnya gampang karena konsep perkalian aljabar ialah angka dikali angka, setelah itu huruf dikali dengan huruf. Hurufnya yang sama, variabelnya yang sama, didekatkan ya supaya lebih paham untuk menentukan pangkat berapalah si m ini, n-nya berapa, x-nya berapa, y-nya berapa. Untuk soal nomor 2, 3A buka kurung negatif 4B kuadrat ditambah 2A kuadrat begitu. Ini untuk yang 3 suku, depan kali depan, depan kali belakang. Yang soal nomor 3 ialah buka kurung 2x dikurangin 3 tutup kurung kuadrat. Ini artinya ialah 2x negatif 3 dikali dengan dirinya sendiri. Ini baru ada yang konsep depan-depan, depan belakang, belakang depan, belakang belakang begitu. Jadi harap bisa membedakan ya konsep apa yang digunakan untuk menghitung latihan soalnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada bagian yang belum paham, boleh tanyakan di kolom komentar atau di WhatsApp group. Terima kasih. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. See you again.